Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makrifatur Rohmah dengan NIM 22404067 dan rekan saya Diana Nur Azizah dengan NIM 22404066 dan rekan saya Ian Atunisa dengan NIM 22404081. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Musakhoh, Muzara'ah, dan Muqabarah. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian, dasar hukum, rukun syarat, dan berakhirnya akad. Langsung saja yang pertama, musakhoh. Musakhoh dalam arti bahasa merupakan wazan mufa'alah dari kata as-sahyu yang sinonimnya asyurbu, artinya memberi minum. Akad musakhoh adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani pengelola dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Yang berikutnya yaitu dasar hukum musakhoh. Dasar hukum musakhoh terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat musakhoh. Rukun musakhoh menurut ulama Hanafiyah, ijab dan kabul. Yang bekerja adalah pengelola saja. Menurut ulama Malikiyah, tidak ijab kabul dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafaz. Menurut ulama Hanabilah, sama pendapat dengan ulama Malikiyah. Menurut ulama Syafi'iyah, masyarakat dalam kabul dengan lafaz atau ucapan dan ketentuan didasarkan pada kebiasaan umum. Menurut jumhur ulama, dua orang yang akad atau al-ahidani, objek musahah. Yang ketiga buah. Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak. Yang keempat, pekerjaan disyaratkan pengelola harus bekerja sendiri. Yang terakhir yaitu sighot. Syarat musakhoh. Syarat musakhoh yaitu yang pertama, kebun kurma atau kebun pohon lainnya itu harus jelas letak dan jumlahnya. Yang kedua, bagian yang harus diberikan kepada si pengelola juga harus jelas. Yang ketiga, si pengelola harus melakukan segala hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kebun kurma tersebut. Yang keempat, jika tanah itu harus dibayar pajaknya, maka itu menjadi tanggung jawab si pemilik. Yang terakhir yaitu, adapun zakat, maka itu diwajibkan atas siapa saja yang bagiannya mencapai nisab zakat, baik si pengelola maupun si pemilik harta. Yang terakhir yaitu berakhirnya akad. Berakhirnya akad ada tiga, yaitu yang pertama, telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, meninggalkannya salah satu pihak, baik pemilik maupun pengelola. Yang ketiga, akad batal disebabkan ikholah atau pernyataan batal secara jelas atau karena uzur. Contohnya yaitu pengelola sakit sehingga ia tidak mampu bekerja lagi, pengelola sedang bepergian, pengelola terkena sebagai seorang pencuri. Sekian presentasi tentang bab musakhoh. Selanjutnya yaitu bab muzara'ah. Pengertiannya, al-muzara'ah memiliki dua arti. Pertama ialah atat al-zurha, yaitu melemparkan tanaman. Yang dimaksud itu ialah al-hazr, yaitu modal. Dalam segi istilahnya, muzara'ah ialah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani pengolah. Dalam hal ini, pengolah yang menanami lahan itu dengan biaya sendiri. Tanaman di lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak. Maksudnya, kalau tadi musakhoh adalah benih serta tanamannya sudah ada di pertanaman, maka itu disebut dengan musakhoh. Sedangkan kalau muzara'ah itu adalah di mana benihnya sudah disiapkan tapi belum ditanam oleh si pemilik tanah. Yang menanam itu adalah si pengelola. Dasar hukum diperbolehkannya muzara'ah ada dari segi Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran yaitu di Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32, sedangkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Untuk rukun dan syarat, rukun muzara'ah menurut jumhur ulama ada 4, yaitu harus ada pemilik tanah, petani atau pengelola. Objek muzara'ah ini dari segi kemanfaatan yang tanah tersebut serta hasil pertanian. Yang keempat yaitu sighot atau disebut juga ijab kabul. Selanjutnya syarat muzara'ah menurut jumhur ulama. Untuk syarat orang yang menyangkut orang berakad, keduanya harus sudah balik dan berakal. Syarat yang kedua, syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam juga harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
Untuk syarat yang menyangkut tanah pertanian, tanah tidak boleh tandus dan kering, harus bisa dimanfaatkan. Batas-batas tanah itu juga harus jelas. Tanah diserahkan sepenuhnya kepada si pengelola. Sedangkan pemilik tidak boleh ikut andil dalam pengolahan tersebut. Hanya mempersiapkan tanahnya saja serta benihnya. Yang keempat, mengenai bab syarat menyangkut hasil panen. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak juga harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan antara kedua belah pihak. Jadi harus memang adil seadilnya. Pembagian hasil panen itu juga harus ditentukan sepertiganya, sepertengahnya atau bagaimana. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzaroah mengandung makna akad al-ijarah, yaitu sewa menyewa atau upah mengupah. Yang terakhir yaitu berakhirnya akad. Jadi ada masa perjanjian, berakhirnya akad itu setelah masa perjanjian tersebut sudah habis. Kedua, meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan atau pengolahan maupun sesudahnya, baik buahnya itu sudah bisa dipanen ataupun belum. Yang ketiga yaitu adanya uzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Jadi alasan-alasan uzur sama dengan yang tadi dijelaskan mengenai bab musakoh. Jadi berakhirnya akad, muzaroah, dan musakoh itu memang mirip, hanya prosedurnya saja yang berbeda. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai bab mukhabaroh. Pembahasan yang ketiga tentang mukhabaroh. Pengertian mukhabaroh secara etimologi, al-mukhabaroh merujuk pada kolaborasi di sektor pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam konteks Indonesia, istilah paruan sawah, mukhabaroh adalah pengelolaan tanah di atas hasil yang dihasilkan dengan bibit yang berasal dari pengelola. Maksudnya itu adalah bahwa dalam al-mukhabaroh bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah. Yang kedua, dasar hukum. Hadis riwayat Bukhari yang Bismillahirrahmanirrahim. An Rafi ibni Hadiji qala kunna aksaral ansari haqqala fakunna nukril arda ala anna lana hadihi walahum hadihi qarrabamah rajad hadihi walam tukhrij hadihi fanahana andalika rawahul Bukhari. An ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaira bi syarti ma yakhruju minha min samari au zar'i rawahul Muslim. Yang selanjutnya rukun dan syarat. Rukun al-mukhabaroh antara lain tanah, peran pekerja, modal, peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam. Syarat al-mukhabaroh. Syarat al-mukhabaroh. Yang pertama, hak milik atau hak guna usaha, kemampuan dan keahlian penggarap. Yang selanjutnya, kesepakatan mengenai jenis tanaman dan jangka waktu, pembagian hasil panen, tanggung jawab biaya produksi dan pemeliharaan akses yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Berakhirnya akad mukhabaroh. Ada 3, jangka waktu yang disepakati berakhir. Yang kedua, wafatnya salah satu pihak yang berakad. Yang ketiga, adanya uzur dari salah satu pihak. Penjelasan tadi mengenai ketiga bab tersebut, yaitu musakoh, muzaroah, dan mukhabaroh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya musakoh adalah perjanjian antara kedua pihak, pemilik tanah dan pengelola atau petani, yang mana pemilik tanah menyediakan tanah dan bibit tanaman yang belum ditanam di tanah tersebut, dan si pengelola atau petani dia berkewajiban untuk memeliharaan serta perawatan tanaman tersebut sampai panen. Kalau muzaroah adalah pemilik tanah menyediakan tanah dan bibit tanaman, hanya saja bibit tanaman tersebut belum ditanam di tanah tersebut.
sehingga si pengelola atau si petani tersebut berkewajiban menanamnya di tanah tersebut dan juga perawatan. Jadi perbedaannya itu dari segi bibitnya ya. Kalau tadi musaqoh itu bibitnya sudah ditanam, sudah ada di tanah tersebut. Kalau muzaroah itu bibitnya belum di tanah, tapi yang menyediakan tersebut adalah dari si pemilik tanah. Tapi yang menanam itu diwajibkan si pengelola atau si petani. Untuk mukhabaroh agak berbeda dengan yang lainnya. Pemilik tanah hanya menyediakan tanahnya saja, sedangkan si pengelola atau si petani menyiapkan dari segi benih serta perawatannya sampai panen. Sekian dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan atau sanggahan dari yang kita paparkan, silakan ditanyakan atau disanggah pada saat pelajaran di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.